8. Sudah lihatnya. Ucap lelaki itu, melangkah mendekati Anas dengan pelan dan perlahan. Suara yang begitu dalam itu, membuat Anas terdiam tidak berani menatapnya. Anas hanya bisa menunduk, dan ikut memundurkan langkahnya. Saat lelaki itu semakin dekat dengan dirinya. Sialnya, Anas jatuh di atas tempat tidur. Ya Tuhan, apa yang akan terjadi dengannya? Anas semakin terkejut saat merasakan jari tangan lelaki itu menyentuh dagunya, mengangkat untuk menatapnya. Anas hanya bisa terdiam, sontak langsung memejamkan matanya. Sebisa mungkin berusaha mempertahankan posisinya. Tangan Anas semakin mempererat genggaman di sisi tempat tidur Jardit. Jantungnya sudah berdegup kencang saat merasakan nafas lelaki di depan wajahnya. Ia yakin lelaki itu pasti sedang menatapnya. Anas pun semakin memperdalam pejaman matanya. Apakah Jardit akan menciumnya? Namun ia salah saat ia rasa nafas lelaki itu berpindah di telinganya. Keluarlah sebelum saya melakukan hal yang lebih jauh, bisiknya tepat di samping telinga Anas. Mendengar itu sontak Anas membuka matanya. Dan kini tatapannya sudah terkunci oleh lelaki yang masih di depannya itu. Mata coklat yang menyala itu memandangi dengan begitu dalam. Bahkan Anas seperti tersihir oleh tatapannya. Setelah berapa menit mereka bertatapan, Jardit melepaskan genggaman pada dagunya dengan kasar, berdiri menyingkir membelakangi wanita yang masih duduk di tempat tidurnya. Anas pun menggelengkan wajahnya dengan buru-buru ia berdiri melangkah keluar dari kamar Jardit. Ia bernafas lega saat sudah di luar. Ia mengatur nafasnya lalu melangkah menuju ruang tamu. Dan melihat sudah ada bantal serta selimut di sofa yang tadi ia duduki. Anas tersenyum tipis, ternyata Jardit sudah menyiapkan untuknya. Walau tadi begitu bersih tegang, untung Jardit tidak mempersalahkan tentang foto yang ia lihat. Jam sudah menunjukkan pukul 2 pagi dan kini Anas masih berkutit menyelesaikan laporan yang tadi pagi ia tunda. Anas harus menyelesaikannya malam ini. Anas tidak mau berurusan panjang dengan Bu Sarah. Apalagi jika wanita itu sudah menegurnya dengan suara keras di depan pegawai lain. Jardit mengerahkan tubuhnya ke kanan dan ke kiri mencari posisi nyaman untuk tertidur. Namun nihil, Jardit tidak bisa tidur. Jardit menghela nafas lalu bangun menyingkirkan selimutnya dan berjalan keluar dari kamarnya. Ia butuh minum. Saat akan menuju dapur, langkah Jardit terhenti saat melihat cahaya yang berada di ruang tamunya. Jardit melangkah dan mendapati laptop yang sedang menyala serta berkas yang berserakan di samping wanita yang sudah terlelap dengan kepala tertungkap di atas meja. Jardit menghela nafas lelah, kenapa wanita ini selalu merepotkan dirinya. Bahkan saat wanita ini tertidur, wanita ini masih berhasil menyusahkannya. Jardit mendengus kesal, menghampiri wanita itu, membereskan berkas yang berserakan, dan mematikan laptop milik wanita itu. Sebelum mematikan, Jardit tidak lupa dengan mensave pekerjaan yang sudah dikerjaan wanita itu dan sedikit melihatnya. Ternyata wanita itu sedang mengerjakan laporan orang lain lagi. Lalu menutup laptop tersebut. Kemudian dengan ia menunduk dengan pelan, Jardit mengangkat tubuh mungil itu, dan membaringkannya di atas sofa dengan perlahan, lalu tidak lupa menarik selimut untuk wanita itu. Keesokan paginya Anas merenggangkan tubuhnya, membuka mata lalu menatap sekitarnya. Anas lupa kalau ini bukan di kosannya. Langsung saja Anas bangun dan betapa terkejutnya ia saat laptop dan berkas yang semalam berserakan di lantai sudah tertata rapi. Setahunya ia belum membereskan pekerjaannya. Dan, ya, Anas belum save laporan yang ia buat. Buru ia membuka laptop dan mengeceknya. Anas menghembuskan nafas lega saat melihat dokumen yang ia kerjakan sudah tersimpan. Langsung saja Anas pindahkan dalam flash disk. Tiba-tiba ia memurtukan keningnya, bukankah semalam ia tertidur di atas meja, mengapa ia kini sudah di atas sofa? Siapa yang memindahkannya? Apa Jardit yang melakukannya? Anas menggeleng menyingkirkan pikirannya. Ternyata masih pukul 6 pagi. Anas bangun terlalu awal. Ia melangkah menuju pintu kamar lelaki itu. Menyenderkan telinganya pada pintu kamar lelaki itu. Sepertinya Jardit masih belum bangun. Masih ada waktu untuk berangkat kerja nanti. Langsung Anas bergegas menuju dapur. Ia akan menjalankan misi pertama dari 3 bulan menaklukkan Jardit mulai hari ini. Hal pertama yang ia lakukan adalah membuatkan sarapan pagi untuk Jardit. Anas membuka kulkas itu dan melihat isi kulkas yang hanya ada botol mineral, makanan ringan, dan tak ada buah ataupun sayur yang bisa dimasak sama sekali. Betapa tak sehatnya lelaki itu, gumanya menggelengkan kepala setelah melihat isi kulkas tersebut. Akhirnya setelah mengubrak-abrik dapur lelaki itu, ia mendapatkan sesuatu yang bisa ia masak,
walau hanya spaghetti dan mungkin nanti Anas akan tambah roti panggang. Setidaknya hari ini ia bisa menjalankan misinya. Anas meletakkan piring spaghetti buatannya, dan sepotong roti panggang, tidak lupa segelas air putih di meja makan. Jadi juga, semoga enak. Oce Anas tersenyum mentapa makanan yang dibuatnya. Anas mendengar bunyi yang berasal dari kamar Jardit. Dan benar saja waktu sudah menunjukkan pukul 7 tepat, pasti lelaki itu sudah bersiap untuk ke kantor. Dengan terburu-buru Anas mengambil barang dan tasnya. Ia harus pergi sebelum Jardit melihatnya. Dengan langkah perlahan ia akhirnya keluar dari apartemen itu. Walaupun belum mandi, yang terpenting ia bisa keluar dengan sukses. Jardit keluar dari kamarnya sembari membenarkan kancing di lengan bajunya. Ia mencium aroma masakan yang baru saja matang. Hal pertama yang Jardit lakukan mengedarkan pandangannya menyelusuri ruang tamu mencari wanita itu. Namun nihil wanita itu sudah tidak ada di tempat ini. Lalu Jardit melangkah menuju dapur, dan benar saja sudah ada sepiring spaghetti yang masih mengepulkan asap, dan sepotong roti panggang serta segala air menera di atas mejanya. Lalu keman wanita itu. Jardit mendenguskan nafas, apa wanita itu menyiapkan untuknya, lalu keman wanita itu. Saat akan mencuci tangan, langkahnya terhenti melihat sticky notes merah muda, tertempel di kulkasnya, yang berisi. Maaf tadi aku pakai dapur kamu tanpa bilang. Oh ya aku udah buatin kamu spaghetti, jangan lupa dimakan ya, aku berangkat duluan sampai ketemu di kantor, Anas. D1, makes you fall in love. Membaca itu Jardit tersenyum simpul, ternyata wanita itu sudah memulai aksinya. Baiklah, mari lihat berhasilkan wanita itu meluluhkan hatinya dan berusaha membuatnya jatuh cinta. Jardit akan menantikan itu. Wanita dengan baju oblong kebesaran itu mengedarkan pandangannya, lalu berlari menuju kamar mandi kantor saat tak ada orang yang berlalu lalang. Langsung saja ia mencuci mukanya di wastafel, lalu mengganti pakaian kantor yang kemarin ia pakai dengan terburu-buru, tak lupa menyemprotkan parfum ke sekujur tubuhnya. Anas tak sempat pulang ke kosannya, mengingat akan memakan waktu lama, dan ia sudah berjanji tidak akan datang terlambat lagi pada Jardit. Setelah selesai Anas bergegas menuju mejanya. Seperti biasa Anas menyiapkan kopi, membereskan sedikit meja bosnya itu, dan kembali pada mejanya mengeluarkan tablet yang ada di tasnya lalu mengecek jadwal lelaki itu. Sebelum lelaki itu tiba, tidak lupa mengeluarkan dokumen yang ia bawa kemarin, dan laporan Sarah yang Anas kerjakan semalam. Tangan Anas masih bergerak mencari sebuah benda kecil di dalam tasnya, ia yakin sudah memasukkan ke dalam tas. Ia mengerutkan alisnya lalu mengeluarkan isi semua tasnya dan benar saja tidak ada flash disk di tasnya. Anas terduduk lemas. Kini ingatannya kembali pada pagi tadi, saat ia bangun dari tidurnya, dan langsung mengecek laporan pada laptopnya setelah itu mengocopi ke dalam flash disk. Lalu, astaga. Anas ingat flash disk itu masih di atas meja ruang tamu apartemen Jardit. Ya ampun bagaimana bisa ia seceroboh itu, bisa ia kena marah Sarah hari ini. Dan benar saja wanita dengan sepatu hak tinggi itu, sudah berjalan ke arahnya, dengan sikap angkuh and sok berkuasanya. Anas yang melihat wanita itu semakin mendekat, hanya bisa diam mendengarkan detak jantungnya yang berdegup begitu cepat. Mana laporan yang saya minta kamu kerjakan kemarin? Anas menggigit bibirnya dan meremas jarinya, maaf bu, kemarin saya sudah mengerjakannya tapi... Jangan bilang kamu meninggalkannya di rumah. Ia semakin menundukkan kepalanya, maafkan saya bu, tapi saya sudah menyelesaikannya, lirihnya suara kini sudah bergetar. Dengan tiba-tiba Sarah memukul meja membuat Anas terkaget dan membuat orang yang di ruangan itu mentap ke arahnya. Kamu tahu, laporan itu harus saya kasih pada Pak Jardit hari ini, dan kamu meninggalkannya, bagaimana bisa perusahaan ini merekrut pegawai ceroboh seperti kamu? Bentak Sarah membuat Anas semakin takut, dan semakin menunduk dalam tak berani menatapnya. Sarah menghembuskan nafas kasar, saya tidak mau tahu, kamu harus tanggung jawab, siang ini juga laporan itu harus sudah ada di tangan saya. Petik 1. Mendengar itu Anas hanya bisa mengangguk pasrah, baik bu, saya pastikan akan menyelesaikan hari ini dan segera menemukan flash disk saya terlebih dulu. Laporan itu sudah di tangan saya, dan apa flash disk ini yang kamu maksud? Terdengar suara berat dari belakang kedua wanita tersebut, dan membuat kedua wanita itu menoleh, lalu segera terdiam terkejut. Pak Jardit, bersambung, 9. Jardit keluar dari pintu lift sambil melihat jam di tangannya, dan segera melangkah menuju ruangannya.
gerakan kaki Jardit terhenti saat melihat banyak pegawai yang berkumpul di depan ruangannya. Jardit mengerutkan kedua alisnya, lalu mengambil sedikit langkah ke depan dan melihat apa yang sejenak terjadi. Jardit memasukkan tangan ke dalam saku celananya, bersandar pada dinding, terlihat kedua wanita yang sedang bersih tegang. Ia menejamkan telinga, mendengarkan masalah apa yang sedang mereka debatkan. Terdengar suara pukulan meja dan bentak, kini pandangannya tertuju pada wanita yang terus menunduk, sekaligus menjadi objek tontonan pegawai di ruang ini. Saat Sarah memukul meja dan membuat wanita di depannya itu terkejut, Jardit mendengar. "Kamu tahu, laporan itu harus saya kasih pada Pak Jardit, dan kamu menghilangkannya. Bagaimana bisa perusahaan ini merekrut pegawai ceroboh seperti kamu?" Bentakan Sarah membuat wanita itu semakin takut, dan semakin menunduk dalam tak berani menatapnya dan membalas. Terdengar lagi Sarah menghembuskan nafas kasar, "Saya tidak mau tahu, kamu harus tanggung jawab, siang ini juga laporan itu harus sudah ada di tangan saya." Wanita yang sedari tadi menunduk itu mengangguk patuh, "Baik Bu, saya pastikan akan menyelesaikan hari ini dan segera menemukan flash disk itu terlebih dulu." Melihat itu Jardit berdecih, bodoh, saat mendengar jawaban dari wanita itu yang begitu pasar. Jardit lalu melangkah maju, mengambil benda kecil di dalam sakunya dan berdiri tepat di belakang kedua wanita tersebut. "Laporan itu sudah di tangan saya, dan apa flash disk ini yang kamu maksud?" tanya Jardit sambil memegang flash disk itu. Suara berat Jardit berhasil membuat mereka menoleh, dan terdiam. Mata wanita itu terbuka lebar saat melihat flash disknya ada di tangannya. "Pak Jardit," Sarah yang terkejut, buru-buru merapikan penampilannya, dan tiba-tiba menjadi sopan. Jardit kini berdiri di antara Anas dan Sarah. "Kemarin kamu sudah memberinya pada saya Anas, apa kamu lupa?" tanyanya dan memberikan benda kecil pada wanita di samping kirinya itu. Anas yang sedari tadi menundukkan kepalanya, hanya bisa diam saat lelaki itu bertanya dan memberikan benda kecil itu padanya. Seingatnya ia tidak memberikan apapun pada Jardit kemarin. Lalu Jardit melirik sinis wanita yang ada di sebelah kanannya. "Kerjakan ulang laporan itu, saya tidak menerima pekerjaan dari orang lain, dan perusahaan ini bukan ajang untuk senioritas, jadi berhentilah menyuruh-nyuruh yang bukan bawahanmu Sarah," tegur Jardit lalu melangkah menuju ke dalam ruangannya. Setelah itu terdengar suara berbisik dari pegawai lain. Sarah tertunduk malu dan mendengus kesal, menatap tajam Anas, lalu bergegas pergi meninggalkannya. Pegawai yang berkumpul pun pergi ke mejanya masing-masing. Anas kembali pada kursinya, termenung memikirkan kejadian tadi. Untuk kedua kalinya lelaki itu menyelamatkannya. Apa lelaki itu sudah sedikit memperdulikannya? Jika memang benar betapa senangnya Anas. Jam sudah menunjukkan angka 12. Jardit mengambil jas hitam kerja yang ia gantung dekat dengan jendela. Sebelum ia melangkah keluar ia sedikit merapihkan penampilannya. Hari ini ia ada janji dengan seseorang yang sudah menunggunya untuk makan siang bersama. Jardit sempat menundanya, dan ibunya kini mengingatkan untuk segera menemuinya. Anas berdiri saat melihat Jardit keluar dari ruangannya. "Batalkan semua pertemuan dan tunda semua jadwal hari ini." Mendengar itu Anas mengerutkan alisnya, dan saat ingin bertanya lebih lanjut, Jardit sudah melangkah pergi meninggalkannya. Anas mengecek ulang jadwal Jardit, hari ini dan semua jadwal sudah tertata rapi. Anas menatap pintu lift yang sudah tertutup. Mau pergi kemana lelaki itu? Mengapa Anas tidak mengetahuinya? Mengapa perasaannya jadi tak karuan seperti ini? Setelah 2 jam mengemudi, Jardit sampai pada tujuannya, memarkirkan mobilnya dan melangkah memasuki restoran tersebut. Tak perlu mencari terlalu lama Jardit sudah melihat seorang wanita cantik sedang menunggunya. Jardit melangkah mendekati wanita itu lalu tersenyum lebar. "Maaf lama," ucap Jardit saat tiba pada meja tempat wanita itu berada. Jardit menatap wanita di depannya itu. Sudah sangat lama sekali Jardit tidak bertemu dengan wanita itu. Banyak yang berubah dari wanita itu. Penampilan yang sekarang sedikit terbuka, dan rambut panjangnya kini semakin membuatnya terlihat dewasa. Wanita itu tersenyum lembut merepot lelaki di hadapannya. Ingin sekali ia memeluk lelaki di depannya ini, namun ia urungkan saat melihat sebuah cincin melingkar di jari manisnya. "Bagaimana kabar kamu?" tanya wanita itu canggung, yang sudah mengalihkan pandangan pada menu. Tiba-tiba ada sedikit rasa menyesal menghampiri dadanya, saat kembali melihat lelaki itu. Jardit tersenyum ringan, "Seperti yang kamu lihat di depan kamu Pika. Aku baik dan sehat," jawab Jardit tenang, mencairkan suasana canggung. "Kamu gimana kabarnya setelah bertahun-tahun di Amerika?"
Ini menjadi pertama kali mereka bertemu setelah dulu mereka bertengkar dan Pika memutuskan untuk berpisah pergi meninggalkan Jardit ke Amerika. Tangan Pika berhenti membalikan menu, ia tersenyum simpul dengan tatapan kosong. Ia bersuara, "Susah jadi lebih baik tanpa kamu," jawab Pika sembari menghela nafas dan kembali menatap menu. "Seriously, Pika?" Jardit memajukan badannya, menatap serius wanita di hadapannya ini. "Enggak, aku bercanda. Aku juga baik dan sehat Jardit," ucapnya memundurkan badan pada sandaran kursi dan sedikit tertawa. Setelah berbincang ringan, Pika memanggil pelayan untuk memesan menu yang tadi ia lihat. "Saya pesan 2 caramel macchiato ya," ucap Pika dan langsung dicatat oleh pelayan yang menghampirinya tadi. Selama menunggu pesanan datang, Jardit lebih banyak memulai pembicaraan mereka. Tak kala Jardit menanyakan keadaan kedua orang tua Pika, di mana Pika bekerja dan hal ringan lainnya seperti sekarang ini, Jardit masih bertanya padanya. "Jadi gimana Amerika sekarang?" tanya Jardit begitu basa-basi. Pika pun tertawa mendengar pertanyaan Jardit. "Jauh lebih baik dari Indonesia pastinya," jawab Pika menatap Jardit dalam. "Kamu enggak berubah ya Dit?" Pika tersenyum. "Kamu yang banyak berubah Pika," ucap Jardit mendadak. Senyum Pika memudar, "Dan aku mungkin sedikit berubah." "Lihat," Jardit menunjukkan cincin di jari manisnya. Pika tersenyum simpul melihat itu. "Iya deh, congrats atas pertunangan kamu. Maaf aku enggak bisa hadir waktu itu," lirik Pika. "Kira-kira siapa wanita yang beruntung bisa dapetin kamu?" "Hanya wanita polos sederhana, yang sedang menjalankan misinya," jawab Jardit tanpa sadar tersenyum mengingat kesepakatan konyolnya bersama Anas. Melihat Jardit tersenyum seperti itu, Pika semakin menatapnya dalam tak biasnya. Tak kala pesanan mereka pun datang, Pika langsung meminumnya. Jardit izin untuk ke kamar kecil. Melihat secangkir kopi, kini ingatan Pika kembali pada masa lalu, saat setahun dirinya dan Jardit masih berpacaran. Tempat ini salah satu tempat favorit mereka berdua. Banyak perubahan yang terjadi. Jardit yang sudah tidak memesankan kopi untuknya lagi, Jardit yang sudah bukan pacarnya lagi, dan kenyataan Jardit yang kini sudah bertunangan. Pika menarik nafasnya. Mengapa ia sedikit menyesal mengetahui semua itu? Apa ini karma untuknya karena sudah meninggalkan Jardit dulu? Jardit kembali pada mejanya dan duduk menatap menu. Pika mengerutkan alisnya saat melihat Jardit tak kunjung meminum kopi yang ia pesan tadi. "Kamu lagi ngurangi minum kafein. Dari tadi aku lihat kamu belum minum kopi kamu." Sontak Jardit menatap kopi tersebut dan menyingkuan senyum mengejek. "Setelah setahun, aku udah nggak pernah minum kopi ini lagi Pika." Pika terdiam terkejut mendengar satu pernyataan yang membuat dadanya semakin sesak. Apa Jardit meninggalkan semua hal tentang masa lalu bersamanya dulu? Kenapa begitu? Mungkin, semenjak rasa yang baru hadir, kopi ini sudah jauh tak terasa lagi, desis Jardit lagi-lagi tersenyum dan mengingat kopi yang setiap pagi di mejanya. Pika mengepalkan jemarinya, tersenyum miris. Apa Jardit sudah melupakannya, dan memang siapa wanita yang sudah berhasil mengaihkan lelaki ini? Bersambung, 10 jam menunjukkan pukul 5 sore. Wanita itu masih pada mejanya. Keadaan kantor sudah sepi, kini hanya tinggal dirinya dan beberapa orang yang berlalu lalang di bawah. Wanita itu menatap arloji di tangannya, menghembuskan nafas. Ternyata lelaki itu tidak kembali ke kantor sejak jam makan siang. Wanita itu membereskan barangnya, lalu beranjak dari mejanya. Langkahnya terhenti saat akan menuju lift, tatapannya tertuju pada kaca gedung, melihat pemandangan di luar sana. Kemana sebenarnya lelaki itu pergi? "Baru turun Bu," sapa seorang office girl pada saat bersamaan menunggu lift. "Iya nih Mbak," Anas menjawab singkat. "Saya kira Bu Anas udah pulang dari tadi," ucapnya pelan, "soalnya tadi saya lihat Pak Jardit udah turun. Pas saya tanya katanya mau pulang," jelasnya dengan sopan. Anas tersenyum. "Benarkah lelaki itu pulang? Kebetulan tadi masih ada laporan yang harus saya selesaikan." Dusta Anas, nyatanya sejak tadi ia memang belum pulang lantaran menunggu Jardit kembali. Office girl itu mengangguk. "Paham, kalau gitu saya duluan ya Bu. Permisi," pamitnya saat lift sudah sampai lantai bawah. Anas merespon dengan tersenyum ramah, dan bergegas menuju pintu luar kantor. Ternyata langit sudah memunculkan gerut senja. Anas berjalan menuju halte bus. Saat di persimpangan jalan seseorang memberinya brosur, sepertinya sedang mempromosikan toko bunga yang baru saja dibuka. Tiba-tiba Anas tertarik pada gambar bunga cantik di brosur itu, langkahnya kini berhenti. Kali ini ia urungkan menunggu bus dan memberhentikan sebuah taksi, kemudian pergi menuju alamat toko bunga itu. Mungkin dengan ini ia bisa mengembalikan moodnya lagi.
Setelah 2 jam menaiki taksi, akhirnya Anas sampai pada tujuannya, dan kini sekarang ia sedang berada di blok di mana banyak beraneka macam toko, mulai dari toko bunga, toko roti, toko perhiasan dan aksesoris, toko baju dan masih banyak lagi. Tidak sia-sia Anas memutuskan untuk ke sini. Anas berjalan-jalan dengan tersenyum, mencari toko bunga yang tertera di brosur itu. Setelah melewati beberapa toko, sampailah Anas pada toko tersebut. Letaknya berada di pojok pinggir jalan. Ternyata toko bunga ini berdekatan dengan blok berbagai macam restoran. Lengkap sekali kawasan ini. Mungkin suatu saat Anas akan mengajak Jardit ke sini, lalu menghabiskan waktu bersama. Membayangkan saja sudah membuat pipi Anas bersemu. Anas akan masukkan dalam list misinya nanti. Anas memasuki toko bunga itu, dan disambutan ramah para pelayan. Anas melangkah pelan memutari ruangan itu. Banyak sekali bunga-bunga cantik ditambah warna bunga yang memperindah penampilan ruangan ini. Melihat itu Anas seperti berada di kebun. Senyum Anas terus mengembang, tak kalah menghirup aroma bunga di hadapannya. Namun terganggu saat ada yang menarik pelan ujung roknya. Ternyata seorang anak kecil cantik menghampirinya. Anas menundukkan kepalanya menghadap anak itu, lalu berjongkok mengimbangi. Ada yang bisa tante bantu? Tante, apa nama bunga yang tante cium tadi? Tanyanya polos begitu mengemaskan. Nama bunga ini bunga tulip. Anas mengambil satu tangkai bunga itu. Indah bukan? Anak kecil itu mengangguk setuju. Lalu apa arti bunga tulip itu tante? Celetuknya yang masih memandangi bunga di tangan Anas. Anas terdiam memikirkan kata apa yang harus ia jawab. Namun nihil, tak ada satu kata pun yang terlintas di pikirannya. Yang ia tahu hanya nama bunga ini tidak lebih. Anak di depannya kini menatapnya, seakan menanti jawaban. Menurut tante arti bunga tulip ini, harapan dan kebahagiaan yang berkembang sepanjang hubungan selanjutnya, potong suara berat yang berasal dari belakang tubuh Anas. Anas lantas membalikan tubuhnya dan melihat siapa orang yang sudah memotong pembicaraannya. Anas membelakkan matanya saat ternyata sudah berdiri lelaki tinggi di hadapannya. Arti dari bunga itu, ucapnya sedikit tertawa melihat ekspresi wajah wanita yang sedang berjongkok di hadapannya. Om Adi, panggil anak itu, dan langsung berlari ke arah lelaki itu. Lelaki itu langsung menggendong anak kecil tadi dengan satu tangan. Ya, maaf jika keponakan saya buat Anda terganggu. Silakan lanjutkan. Lelaki itu lalu pergi menuju lantai atas toko ini. Anas masih menatapnya hingga lelaki itu hilang dari pandangannya. Tiba-tiba Anas bertanya pada dirinya, kenapa sekilas wajah lelaki tadi mirip dengan Jardit. Anas langsung menggelengkan kepalanya, lalu lanjut melihat-lihat. Setelah hampir menghabiskan 1 jam melihat-lihat, Anas akhirnya memilih membeli 3 tangkai bunga tulip. Saat mendengar dan mengetahui arti dari bunga ini, tiba-tiba ia ingin memberikan bunga ini untuk Jardit. Beruntung Anas bisa bertemu lelaki tadi itu. Selamat sore, selamat datang di Max Flowers Shop, sapa pelayan kasir saat Anas menujunya. Anas tersenyum membalas sapaan pelayan itu. Saya mau 3 tangkai bunga tulip ya. Tolong sekalian dibungkus ya, pinta Anas yang langsung ditanggapin pelayan itu. 3 tangkai bunga tulip, ada tambah lagi kah untuk belanjanya? Tanya pelayan itu dan langsung mengambil bunga pesanan Anas dengan hati-hati. Itu aja Mbak, jawab Anas seraya menggelengkan kepalanya. Pelayan itu tersenyum mengangguk, baik, untuk mengambil pesanannya silakan dibayar terlebih dahulu ya Kak. Pelayan itu membawanya ke meja kasir, dan mensin bunga yang sudah diambil tadi. Semua jadi 85.000 Kak. Anas mengangguk dan mengeluarkan kartu debitnya. Setelah membayar usai Anas menunggu pesanan bunganya yang sedang dibungkus. Apa ingin diberi tambahan kartu ucapan? Tanya pelayan toko. Enggak usah Mbak, saya ingin berikan langsung pada orangnya nanti. Anas tiba-tiba bersungguh malu. Pelayan itu ikut tersenyum, romantis sekali. Pasti untuk orang yang spesial ya. Anas tersenyum malu, seseorang yang sedang saya perjuangkan, desis Anas pada dirinya, tanpa ia sadari seorang lelaki yang sedang merapikan bunga di belakangnya mendengar gumaannya. Baik, ini sudah jadi, pelayan itu memberikan bunga yang tadi dibungkusnya, lalu Anas mengambilnya dengan senang dan mengucapkan terima kasih untuk itu. Terima kasih sudah berkunjung ke toko ini. Lelaki itu menatap wanita yang sudah keluar dari tokonya, lalu berdecih, wanita yang menyedihkan, desisnya lalu melanjutkan kegiatan memilah bunga di tokonya. Saat Anas melangkah keluar dari toko itu, ternyata langit sudah gelap dan malam pun datang, pandangannya tertera pada blok restoran. Melihat restoran makanan berjejer di sana,
membuat langkahnya perlahan maju dan melihat-lihat restoran mana yang akan ia kunjungi. Mengingat ia belum makan dan pilihannya kini jatuh pada restoran kedai kopi di seberangnya itu, Anas menunggu lampu merah menyala untuk menyeberang. Saat akan melangkah maju, gerakan kaki Anas terhenti dan membekul tiba-tiba. Terlihat di dalam sana, sosok yang sedari tadi Anas tunggu dan Anas khawatirkan, saat ini tengah duduk di sana. Jardit, namun lelaki itu tak sendiri. Seorang wanita duduk di hadapannya. Berbincang dengannya, mata lelaki itu berbinar dengan senyum yang tak luput dari bibirnya. Senyuman yang tak pernah Anas lihat saat di dekatnya. Dan saat ini dengan wanita itu, ia begitu lepas, seolah Anas melihat sesuatu yang bukan Jardit. Mendadak dada Anas sesak, diremasnya buket bunga yang ia beli tadi, berlari melangkah meninggalkan tempat itu bersama hujan yang mengguyurnya pada malam itu. Bersambung.